Selamat datang di RRI Tahuna Podcast, ruang bincang inspiratif yang menghadirkan kisah, pengalaman, dan wawasan dari berbagai tokoh penting yang berperan dalam menjaga negeri ini. Hari ini kita akan berbincang tentang salah satu garda terdepan pertahanan maritim Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan laut utara Nusantara, yakni TNI Angkatan Laut Tahuna. Sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, TNI AL Tahuna tidak hanya menjalankan tugas menjaga kedaulatan laut, tetapi juga hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pesisir dan perbatasan. Mulai dari pengamanan, pembinaan potensi maritim, hingga pelayanan kesehatan. Untuk mengenal lebih dekat kiprah dan pentingnya TNI Angkatan Laut Tahuna, kita sudah bersama narasumber yang istimewa pada hari ini, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna, Letkol Laut Pelaut Hadi Subandi, MTR Hanla CRMP. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, selain itu hadir juga bersama kita di sini Letda Laut Kesehatan Selvi Nuviana Erhayanti, AMD KEP. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari tadi hujan terus ya Ibu, ya, tapi sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin kita ke Bapak Komandan dulu Pak. Boleh diceritakan Pak, bagaimana secara singkat peran dari TNI AL Tahuna sendiri dalam menjaga di wilayah perbatasan Pak? Baik Mbak, terima kasih. Jadi yang pertama kita di Undang-Undang TNI yang terbaru nomor 3 tahun 2025, bahwa TNI itu tugasnya dua. Yang pertama OMP atau Operasi Militer Perang, kemudian yang kedua OMSSP, jadi Operasi Militer Selain Perang. Jadi kalau perang sudah jelas lawannya adalah dari negara lain. Sedangkan kalau OMSP, kita di sini ada beberapa yang dikerjakan. Salah satu contohnya mungkin penanggulangan bencana. Kemudian menjaga keamanan, kemudian ada objek vital, kemudian kita termasuk pencarian orang atau kita membantu daripada operasi SAR, Search and Rescue. Kemudian kalau dari pasal 9 sendiri dalam Undang-Undang TNI nomor 3 2025 ada tugas daripada Angkatan Laut. Di sana yang pertama kita menjaga kedaulatan berdasarkan sesuai matra, yaitu matra laut, yang mana kita menjaga di daerah perairan. Yang kedua kita menegakkan hukum dan menjaga keamanan di perairan yang terutamanya di daerah Sangihe ini. Kemudian yang ketiga kita ada fungsi diplomasi, yang kebetulan kita ada berdekatan dengan daerah negara Filipina. Otomatis kita menjaga perbatasan dengan Filipina. Jadi selain kita punya tugas polisional, juga kita TNI Angkatan Laut juga punya tugas diplomasi dengan negara lain. Demikian Mbak secara singkatnya. Oke, baik Pak. Bapak kan daerah Sangihe sendiri kan merupakan wilayah perbatasan ya Pak. Kemudian apakah keadaan geografis dari daerah Sangihe ini mempengaruhi dari strategi pertahanan dari TNI AL sendiri Pak? Kita memang Nusantara ini, NKRI ini sebagian besarnya adalah wilayah perairan. Jadi lebih besar daripada wilayah pulaunya. Tapi hal tersebut tidak menjadikan permasalahan bagi kita, karena perairan itu bukan dianggap sebagai penghalang, tapi sebagai penghubung. Jadi kalau untuk kita ke depan, memang tugas kita TNI Angkatan Laut adalah menjaga perairan, yaitu wilayah yurisdiksi kita dari wilayah teritorial sampai ke ZEE. Jadi wilayah kerja kita di sana kita amankan, baik dari pelanggaran wilayah, kemudian usaha-usaha penyelundupan, kemudian kita juga menjaga keamanan di situ sekaligus menegakkan keamanan. Oke. Yeah. Tadi Bapak sempat menyebutkan menjaga keamanan, kemudian usaha-usaha men-stop penyelundupan seperti itu ya Pak. Apa sih Pak tantangan yang paling berat atau tantangan terbesar TNI AL Tahuna ini Pak dalam menjaga wilayah perbatasan tentunya?
Jadi wilayah perairannya yang luas tersebut menyebabkan banyak sekali jalur-jalur tikus. Ya. Jadi kita harus seringkali melaksanakan taktik-taktik operasi. Karena apa? Semakin lama para pelintas itu semakin pintar. Mereka pun juga punya taktik untuk mengelabui kita, aparat penegak hukum yang ada di Sangihe ini. Ya. Tidak hanya dari TNI Angkatan Laut, juga dari rekan-rekan aparat penegak hukum yang lain, baik dari kepolisian, dari PSDKP, dari bea cukai, dari pihak karantina dan lain-lain. Mereka ada taktik tersendiri. Itu pun juga kita sama, kita berkolaborasi, kita bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain. Kita saling bertukar info intelijen. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, karena keluasan wilayah kita yang sangat luas sekali di perairan itu menyebabkan banyaknya jalur-jalur tikus. Ya. Nah, terlebih lagi kita terdiri tidak hanya satu pulau, pulaunya pun juga banyak. Jadi usaha-usaha untuk mengelabui aparat penegak hukum di perairan Indonesia itu kita juga bekerja sama dengan masyarakat. Jadi kita mendapatkan info intelijen dari masyarakat, kemudian kita olah. Apabila sudah A1, maka kita gerakkan unsur-unsur kita yang ada di laut. Oke, Bapak, mungkin sebelum kita jauh membahas mengenai TNI AL di Tahuna, Pak, mungkin boleh diceritakan Bapak sebelumnya tugas di mana, Pak? Sebelum di sini saya bertugas di Surabaya. Kebetulan saya menjabat Komandan Puslat Kapal Perang, yaitu di Kolat Koarmada 2. Di sana tugasnya adalah melatih awak kapal pada saat tidak berlayar. Jadi tugas kami di sana untuk melatih kembali, jadi refreshing, istilahnya refreshing. Karena pola operasi kami di TNI Angkatan Laut yang 30% itu adalah operasi, kemudian 30% itu adalah siap operasi, yang 30% lagi adalah kita melaksanakan perbaikan atau maintenance. Oke. Kalau di Tahuna sendiri sudah berapa lama, Pak? Kebetulan kalau saat ini sudah jalan 3 bulan, Mbak. Baru berarti ya, Pak? Baru, Mbak. Apa, Pak? Mungkin dari Surabaya kemudian pindah tugas ke Tahuna, apa sih, Pak, keunikan dari masing-masing daerah yang selama ini mungkin Bapak kan sudah berpengalaman? Boleh mungkin diceritakan, Pak? Jadi ada beberapa hal yang saya rasakan di Sangihe ini. Jadi kalau secara budaya saya melihat warga Sangihe ini tidak jauh beda dengan orang Jawa. Wah, gimana itu, Pak? Nah, jadi bahkan kalau saya bilang yang di Jawa sendiri sudah mulai hilang tradisi itu. Jadi kalau saya kemana saja, saya jalan mungkin, atau mungkin sedang ke pasar, atau sedang melaksanakan Car Free Day, itu kita walaupun tidak kenal saja banyak yang menyapa. Oh iya, betul. Banyak menyapa. Betul. Kemudian apabila pihak generasi muda itu bila ketemu yang lebih tua, dia mesti menghormat, jalan di depan kita sambil membukukan badan. Baik, biasanya kita temuin itu mungkin perspektif orang di Jawa ya, Pak ya. Betul, di Jawa. Tapi malah ketemu juga di Sangihe. Di sini malah ketemu, makanya saya tidak merasa asing lagi dengan budaya itu karena hampir serupa dengan di Jawa. Iya, betul. Iya. Dan pemirsa RRI Tahuna Podcast, kali ini juga bergabung salah satu TNI Angkatan Laut Tahuna dan merupakan seorang perempuan, Ibu Selvi. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Sangat luar biasa sekali, Ibu, sebagai seorang perempuan kemudian ikut menjaga pertahanan negara seperti itu. Ibu asalnya dari mana, Ibu? Saya asalnya dari Surabaya. Surabaya. Baru pindah ke Tahuna juga seperti Bapak mungkin, atau sudah lama, Ibu? Baru juga. Okay. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Baik, Ibu, mungkin boleh diceritakan, Bu, bagaimana atau apa motivasi Ibu sebagai seorang perempuan bergabung ke TNI Angkatan Laut, apalagi sampai sudah menjadi perwira ya, Ibu ya? Boleh diceritakan. Sebelumnya saya mendaftar itu Bintara, ada namanya Bintara khusus di TNI Angkatan Laut. Ya. Sebelumnya saya sempat di BIA, tetapi
PHL di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Biak. Oke. Itu selama 6 tahun. Oh, baik. Setelah itu ada pendaftaran Bintara khusus yang dari kesehatan. Nah, itu baru saya mencoba mendaftar. Berarti Ibu memang sudah melanglang buana ya Ibu ya. Bukan baru pertama di perbatasan ya Ibu ya. Apa Ibu keunikan atau pengalaman yang paling berkesan ketika di Tahuna ataupun di tugas yang sebelumnya? Keunikannya yaitu kalau dibilang secara ini nggak ada ya. Hanya saja tuh setiap ini kan beda-beda. Iya. Nah, tetapi merasa di hati tuh kayak ini loh Indonesia. Oke. Gitu. Ini loh. Walaupun ini, berbeda-beda iya, tapi gitu loh. rasanya tetap satu itu iya. ya Bu. Oke, kalau Ibu sebagai seorang perempuan, apa motivasi terbesar Ibu sampai sebagai seorang perempuan katakanlah tidak mudah ya Ibu ya untuk membuat keputusan jauh dari keluarga, menjaga pertahanan demi Indonesia. Apa motivasi terbesar Bu? Motivasi terbesar yaitu pertama itu keluarga. Oke, dukungan keluarga. Dukungan keluarga itu sangat penting bagi saya, terutama mungkin bagian besar ya. Iya. Setelah itu orang-orang terdekat, bisa kita memperjuangkan Indonesia, apalagi di perbatasan kan, itu setidaknya kita bisa, ini loh saya sebagai prajurit harus bisa bertanggung jawab. Baik, mungkin kalau tadi Bapak Komandan sudah menyebutkan tidak ada bedanya ya Ibu ya di Jawa dan di sini. Kalau dari Ibu sendiri pertama kali datang ke Tahuna, culture shock apa yang dirasakan? Kalau culture shock kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada karena ya itu tadi karena betul. sudah habis di Biak, habis itu kesini jadi tanya, oh ternyata begini. Oh ternyata begitu. Cuman hanya tahu oh ini loh Indonesia, hanya budaya itu masing-masing ada gitu. Oke, baik. Berarti karena masih satu Indonesia jadi mungkin rasanya masih sama ya Ibu ya, dimanapun juga harus tetap menjalankan tugas ya. Kalau dulu pendidikannya berapa lama Ibu untuk menjadi TNI AL sendiri? Pendidikan TNI AL sendiri itu kalau Bintara itu di Surabaya itu ada 10 bulan. Oke. Ya, 5 bulan di dasar militer, di Juanda, di Puslatdik Sarmil, terus 5 bulan lagi di Kodik Latal, kejuruan. Oke. Nah, setelah itu baru nanti ke sekolah perwiranya itu 8 bulan. 8 bulan. Ya, 3 bulan di Puslatdik Sarmil lagi, terus 5 bulannya baru di kejuruan. Bu, saya penasaran dari saya sendiri. Berat tidak ya Bu? Karena kalau kita lihat image-nya kan TNI seperti itu ya Bu, sebagai sama-sama seorang perempuan. Berat tidak Ibu? Awalnya sih saya mikir sendiri tuh berat sekali. Betul. Berapa bulan ya? Pendidikannya kayak gini, gini. Iya. Tetapi selama kita menjalinnya dengan ikhlas, dengan bisa percaya kalau bahwa akan bisa, pasti alhamdulillah sampai di detik ini. Betul. Tapi untuk tesnya atau pendidikannya yang dilalui mungkin boleh biar pemirsa RRI Tahuna Podcast tahu Ibu apa saja Ibu yang sudah dilalui. Mulai dari fisik terutama, terus kesehatan. Betul. Kesehatan itu mulai dari gigi, jangan ada yang berlubang, terus varises, mata, itu. Terus apalagi namanya nih kalau fisik mungkin kayak lari yang harusnya 12 menit itu 2.500 sampai 3.000. Terus renangnya 50 meter. Sit up, push up itu. Jadi Ibu menarik juga soal renang Ibu, apalagi TNI Angkatan Laut ya Ibu ya. Apakah memang ketika rekrutmen tersebut, ketika proses menjalani pendidikan untuk renang sendiri, apakah memang harus sudah bisa melalui 50 meter atau nanti ada pembinaan lebih lanjut Ibu? Kalau yang belum sampai 50 meter biasanya ada pembinaan lebih lanjut. Ya itu sampai di pendidikan itu sendiri. Nah, selesai pendidikan itu kebanyakan udah bisa 50 meter. Kalau dari Ibu sendiri persiapan diri pribadi untuk masuk ke TNI AL berapa lama Ibu? Mungkin memantapkan diri soal latihan fisik juga pastinya ya Ibu ya. Berapa lama Bu? Itu waktu saya 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan mulai dari fisik itu sendiri, terus
kesehatan itu wajib, karena takutnya waktu tes kita akan lagi drop mungkin ya Ibu ya. Tumbang bisa Iya. jadi lagi. Tapi dulu lancar ya Ibu ya? Alhamdulillah lancar. Untuk persiapannya mungkin apa aja Ibu yang dilakukan biar teman-teman atau adik-adik yang mau masuk TNI AL juga tahu, oh persiapan diri tuh harus seperti ini. Adakah tipsnya Ibu? Kalau tips saya sih untuk mempersiapkan diri itu mulai dari apalagi sekarang kan banyak yang merokok ya. Oh iya. Hindari itu, karena itu nanti buat di paru-paru. Nah, Betul. Tuh. Terus mulai dari rokok, terus makanan yang bergizi seimbang. Nah, setelah itu mungkin jaga pola tidur. Ya, jangan begadang. Ya, betul. Udah makan micin semua, ngerokok, begadang, itu yang mempengaruhi kesehatan ya Ibu ya. Betul. Kalau sekarang di TNI AL jabatannya sebagai apa Bu, atau di bidang kesehatan saja? Tugasnya seperti apa mungkin boleh? Kalau saya dari ST Kasal itu di BK. Ya. Akan tetapi di Lanal Tahuna itu sendiri karena perwiranya sangat kurang, jadi kita bercabang. Oke. Bercabang. Bagaimana itu Ibu? Jadi saya juga menjabat sebagai PJS Paset. Oh gitu. Jadi perwira sekretariat. Oke, baik. Gitu. Berat tidak Ibu? Tentunya berat. Karena yang sebelumnya kita tidak tahu dan harus bisa. Baik. Gitu. Mungkin menyambung dari Ibu Selvi tadi, Pak Komandan, untuk proses rekrutmennya Pak, sebagai persiapan untuk adik-adik yang mau masuk ke TNI AL sendiri seperti apa? Baik Mbak, jadi kalau proses rekrutmen itu, kalau untuk Bintara Tamtama Ya. itu 1 tahun ada 2 kali pengambilan. Oke, baik. Jadi di tengah tahun sama di akhir tahun. Oh, kalau di tahun 2025 ini sudah berproses atau? Sudah proses saat ini yang dari Sangihe sendiri. Ya. Kemarin ada kurang lebih 34 orang. Oke, baik. Itu pendaftaran Bintara Tamtama pada saat Ya. ini sedang melaksanakan tes lanjutan di Manado. Oke. Adakah lagi Pak untuk, atau sudah selesai semuanya dalam 2 kali di 2025 itu, atau Nanti ada lagi di kedepannya ada akhir lagi? tahun lagi Mbak. Oh, ada. akhir tahun. Ya, Oke, baik. yang kedua nanti. Nah, jadi Baik. kalau untuk rekrutmen itu yang pertama disiapkan adalah, pertama tesnya adalah pemeriksaan administrasi. Ya. Itu berkaitan dengan umur, nilai, dan lain sebagainya. Berkas-berkasnya disiapkan dulu. Kemudian kalau selanjutnya adalah kesehatan, itu paling utama, kesehatan. Jadi memang harus dijaga dari mulai penglihatan, pendengaran, kemudian ada samapta dan postur, kemudian ada tes psikologi, kemudian ada juga MI, mental ideologi, kemudian juga ada akademis. Ya. Jadi semuanya terkolaborasi jadi satu paket. Jadi itu yang harus disiapkan Ya. bagi yang akan mendaftar di TNI Angkatan Laut. Oke, sebagai perhatian juga nih buat pemirsa RRI Tahuna Podcast yang menonton, yang mau masuk ke TNI AL tentunya harus dipersiapkan yang tadi Ya, Bapak betul. sebutkan ya. Kalau saya ini Pak, saya kan minus, bisa masuk tidak Pak? Nggak bisa. kalau Aduh, minus. kenapa Pak? Berarti Karena- harus normal betul, semua ya Pak ya? harus normal semua Mbak, termasuk gigi yang berlobang itu Oke, tidak baik. boleh. Jadi harus betul-betul prima untuk gabung di TNI Angkatan Laut. Kemudian tidak perlu takut gambaran, atau biasanya dari luar kan, masuk sini harus bayar. Oke, Tidak iya, ada. betul. Tidak Kita ada jamin ya. gratis. Baik. Di Angkatan Laut silahkan. Mm-mm. Kemudian tidak perlu takut anaknya siapa, ya. Anaknya siapapun bisa masuk di TNI Angkatan Laut. Begitu, Baik. Mbak. Cuman kalau minus gini nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa, Mbak. Mohon maaf ya. nggak Siapa bisa bantu tahu ya. Pak. Nggak bisa Soalnya bantu, saya lihat mohon Ibu maaf. seragamnya bagus banget ini Iya. Pak. Saya jadi tertarik. Oh, gitu. Boleh Mbak dipakai kalau lagi Dipakai aja. pawai tapi ya. Jadi kayak adik-adik yang kemarin karnaval ya Pak ya. Betul. Banyak sekali itu Pak, ada yang jadi TNI, polisi, semuanya. Saya mau kayak gitu aja ya Pak Iya, ya. boleh Mbak. Baik Pak, untuk proses pendidikannya Pak, kan sekarang mungkin adik-adik ada yang lagi pendidikan di Manado. Itu berapa lama Pak? Jadi kalau Bintara Tamtama hitungannya hanya bulan.
Oke. Jadi tergantung daripada rekrutmen. Kalau 1 tahun itu biasanya antara 8 sampai 10 bulan. Tapi kalau sudah setahun 2 kali, nah itu lebih singkat lagi Oh iya. untuk pendidikan. Nah, kalau yang dari akademi di Akademi Angkatan Laut itu ada 2 versi. Nah, kalau zaman saya dulu untuk tarunanya sendiri 3 tahunan, Mbak. Oh, 3 Kemudian tahun. ditambah pasis 1 tahun. Kemudian sekarang ini kembali lagi, Oh, iya. kembali 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun taruna, kemudian 1 tahun pasis. Oke. Kalau yang sebelumnya itu 4 tahun 4 menjalani tahun. taruna. Oke. Lulus praspa langsung jadi perwira. Baik. Demikian, Mbak. Setelah pendidikan Pak, apa yang didapatkan Pak? Jadi kita dididik di situ untuk dipersiapkan sebagai tugas-tugasnya sesuai korp, Mbak. Oke. Jadi kalau yang dari Akademi Angkatan Laut itu ada 5 korp. Yang pertama pelaut, kemudian yang kedua teknik, ketiga elektro, kemudian suplai dan marinir. Jadi sesuai bidangnya masing-masing. Itu Sesuai korp. beda-beda itu ya Pak, Beda-beda, tugas Mbak. dan fungsinya Betul, Pak. beda-beda. Mungkin boleh Pak sebagai gambaran Betul. apa saja itu Pak tugas dan fungsinya? Jadi kita di TNI Angkatan Laut ini lengkap, Mbak. Jadi kita ada yang tugas di KRI, di kapal perang, kemudian ada yang tugas di pasukan yaitu di marinirnya. Kemudian dari yang di kapal pun juga masih bisa pecah lagi karena bisa masuk ke penerbang, bisa. Kemudian kita bisa masuk ke Korpomal, jadi polisi militer juga bisa, ataupun masuk ke pasukan khusus. Kita bisa masuk ke kapal selam, kemudian ke pasukan kata sampai ke Denjaka nanti. Oke. Kalau saya kira-kira masuk yang mana Pak? Mbak di RRI Saya- saja deh. Ngelobi lagi ini Iya. saya. Jadi kalau Mbak cukup menyiarkan saja tentang TNI Angkatan Laut. Betul. Bapak, saya dapat info-info Pak. Karena saya tertarik jadi saya sudah mencari tahu. Katanya ketika selesai pendidikan dapat uang saku ya Pak ya? Kalau zaman saya betul Mbak dapat Betul. uang saku. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah dapat gaji Mbak. Oke. Jadi lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Jadi alhamdulillah untuk baik yang dari Tamtama atau Bintara itu pada saat selesai pendidikan, karena pada saat pendidikan sudah dapat gaji, alhamdulillah pada saat sudah penempatan tabungannya sudah lumayan itu Mbak. Oh iya. Minimal sudah bisa beli 1 motor itu Mbak. Oh gitu Pak. Iya. Berarti kalau saya nggak bisa masuk ya Pak ya? Atau Bisa minta mungkin uang sakunya diperbantukan. aja? boleh silahkan Mbak. Boleh ya Pak ya? Kayaknya bisanya di Ibu Jala Senastri saja. Aduh jatuh Iya. Pak. Bapak kalau ngomong-ngomong tadi ada soal kapal selam ya Pak ya. Untuk di wilayah Tahuna atau Sangihe sendiri itu apakah ada yang beroperasi atau bagaimana itu Pak di laut? Jadi kalau di lautan memang kebetulan itu kan operasinya khusus untuk Oke. kapal selam. Jadi memang rahasia. Kita pun sendiri, ya kebetulan saya orang kapal atas air, jadi Oh. permukaan. Jadi itu operasinya sangat rahasia sekali Mbak. Oke. Nah, cuma ada sesuatu yang untuk di kita ada namanya ALKI. Jadi Apa itu Pak? jadi alur lintas Kepulauan Indonesia itu terbagi 3. Ya. Jadi ada ALKI 1, 2, 3. Jadi apabila ada kapal selam daripada negara lain di situ melewati di jalur ALKI, hanya itu yang diperbolehkan. Dia pada saat namanya periskop mode. Nah, jadi dia tidak boleh menyelam sampai dasar, tetapi periskopnya harus sampai di atas Oke, permukaan. baik. Demikian. Menarik sekali ya Bapak ya. Bapak ketika menjaga pertahanan di Sangihe sendiri pernah mendapatkan apa ya Pak, pengalaman atau cerita yang unik tidak Pak? Kalau cerita unik masing-masing tempat pasti ada Mbak. Baik. Pasti ada. Kalau di sini karena berdekatan dengan Filipina, negara Filipina, otomatis kita berkenaan dengan yang ada di negara Filipina. Karena kalau melihat sejarah orang Sangir ini dengan orang yang ada di Filipina itu bertautan. Karena masih ada garis keturunan yang dari Sangir sendiri. Iya. Kita kemarin sempat
melaksanakan rapat kebetulan dengan staf kepresidenan. Jadi kita mulai memperjuangkan karena di Maruried sendiri border cross-nya belum terbuka. Kita mulai kita buka, kita ajukan sehingga sebelum COVID itu kan ada budaya untuk saling mengunjungi. Nah itu kita akan galakkan lagi untuk saling mengunjungi. Terus kita perjuangkan mungkin yang memang istilahnya sapi pisang, Sanger Filipin Sanger. Warga tersebut bisa untuk jadi warga negara Indonesia. Baik. Karena selama ini banyak sekali orang sapi pisang ini stateless, tidak berwarganegaraan. Demikian, Mbak. Sapi pisang itu ya, Pak? Iya, betul. Saya baru dengar ini. Menarik sekali sebutannya sapi pisang istilahnya. Bapak, sejauh mana Pak potensi pelanggaran batas wilayah dari negara tetangga ini masih menjadi perhatian utama dari TNI AL sendiri, Pak? Betul. Jadi untuk kita di wilayah Sangihe ini memang ada beberapa pelanggaran wilayah, kemudian masih ada terdapat illegal fishing, jadi masih ada nelayan-nelayan dari negara lain, karena memang negara kita sangat kaya, Mbak. Betul. Jadi kekayaan alamnya, terutama yang di laut kita itu sangat banyak sekali. Namun saya perlu tekankan di sini, itu bukan mencuri, Mbak. Ya, tapi menangkap tanpa izin. Karena ikannya bukan milik kita sebenarnya. Karena itu kan kita jadi lalu lintas migrasi dari ikan. Jadi istilahnya bukan mencuri tapi menangkap tanpa izin. Karena ikan nggak punya KTP ya, Pak. Betul. Ikannya bisa dari mana saja, betul. Baik, Bapak. Mungkin boleh Bapak jelaskan, ini kan kita perbatasan dengan Filipina ya, Pak, negara tetangga. Bagaimana Pak membangun kesadaran bela negara untuk teman-teman atau warga masyarakat yang tinggal di perbatasan, Pak? Betul. Yang pertama, kita sebagai presentasi dari pemerintah atau negara, kita hadirkan buat masyarakat. Yang pertama, itu yang kita laksanakan. Karena apa? Kita harus mendapatkan simpati terlebih dahulu daripada masyarakat yang ada di Sanger di sini. Kemudian setelah itu, begitu kita mendapat simpati, insya Allah lambat laun dia akan terpaut hatinya dengan Indonesia. Dan contohnya, dengan begitu mereka dengan serta-merta memberikan informasi apabila ada sesuatu yang ganjil atau sesuatu yang sudah mulai melanggar perbatasan, itu akan memberikan informasi pada kita para aparat penegak hukum di Sangihe. Baik, berarti menjaga kedekatan dengan masyarakat. Betul. Ya Pak ya. Untuk Bapak Komandan sendiri sudah kenal beberapa yang di Sangihe ini Pak? Karena saya dengar Bapak juga baru ya Pak di tahunnya ya. Betul. Jadi walaupun saya baru di sini, saya sempatkan di sela-sela waktu senggang saya sudah pernah ke Siau dan Tagulandang. Jadi tinggal satu yang belum saya kunjungi. Di mana itu Pak? Jadi posal saya yang di Maruri belum saya kunjungi. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan ke sana. Mungkin saya boleh ikut Pak? Boleh, nanti saya usulkan ke Forkopinda juga. Baik Pak, saya Milania ya Pak ya. Ya boleh. Baik Bapak, untuk program apa saja Pak yang sudah atau sedang berjalan dari TNI AL sendiri dalam membina potensi maritim masyarakat Pak? Kita ada ini Mbak, namanya Kampung Bahari Nusantara. Jadi kita membina di sana baik masyarakat pesisir, kemudian kita edukasi bahwa terdapat berapa peraturan-peraturan tentang apa saja yang diperbolehkan dan tidak boleh. Kemudian masalah perizinan, kita pelan-pelan edukasi masyarakat Sangihe agar tertib hukum, karena pada prinsipnya pemerintah itu sudah membuat peraturan bukan mempersulit warga kita. Yang pertama adalah untuk menjamin keselamatan para masyarakat pesisir dan pantai. Jadi memang kalau untuk kapal-kapal dipersyaratkan. Jadi kapal yang ada layak laut, kenapa kok harus ada surat layak laut pada kapal? Di situ terdapat persyaratan. Yang pertama adanya peralatan keselamatan. Jadi kalau sudah di laut itu sebesar apapun kapal di tengah laut itu pasti akan serasa kecil. Dan pada saat ada kedaruratan tidak akan bisa kita mengharapkan yang dari luar dulu.
pasti yang dari dalam dulu. Nah, karena itu dipersyaratkan dari surat laik laut itu terdapat beberapa alat keselamatan. Contohnya mungkin alat pemadam kebakaran api ringan, kemudian life jacket atau swim vest, kemudian ada reading buoy dan lain sebagainya. Itu yang harus dipenuhi. Mungkin kalau awal persyaratan demikian, mungkin namanya awal pasti terasa berat. Betul. Tapi karena itu demi kepentingan masyarakat pesisir dan pantai, saya himbau untuk dilaksanakan. Jadi intinya dari peraturan pemerintah itu bukan untuk mempersulit rakyat Indonesia, tapi untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat kita sendiri. Oke, Bapak, kemudian peran Lanal Tahuna itu apa saja Pak dalam mendorong ketahanan pangan melalui pemanfaatan di potensi laut, Pak? Betul. Jadi Bapak, arahan dari Bapak Presiden terhadap kita sudah dibagi. Jadi masing-masing angkatan itu ada peranannya di ketahanan pangan. Jadi kalau dari TNI Angkatan Laut, karena di sini ada TNI Angkatan Laut dan Angkatan Darat, jadi sebisa mungkin kita mendukung dari ketahanan pangan. Nah, tapi tetap menyesuaikan dengan kondisi medan. Kalau seharusnya kita yang Angkatan Laut itu nanamnya kedelai. Oke, baik. Kemudian untuk Angkatan Darat atau di sini Kodim itu nanamnya padi. Kemudian yang Polres itu jagung. Baik. Tapi kita tetap menyesuaikan di sini, Mbak, karena saya lihat awal turun ke sini, awal di tempat di sini, saya belum pernah lihat ada sawah di sini. Oke, baik, betul. Jadi yang bisa saya tanam kalau tidak jagung ya ketela pohon. Iya. Begitupun juga dari rekan-rekan dari Angkatan Darat di Kodim juga sama. Jadi sama. Jadi sesuai dengan kontur tanahnya ini, kondisi tanahnya. Berarti menyesuaikan kondisi dan kontur tanah, juga kebiasaan masyarakatnya mungkin itu ya, Pak ya. Baik, Bapak, selain pengalaman di laut, Pak, apa bentuk keterlibatan Lanal Tahuna dalam penanganan masalah sosial atau bencana di wilayah perbatasan, Pak? Kebetulan tanggal berapa itu ya kemarin ya, yang ada gempa di Rusia. Itu baik. Kan ada himbauan. Iya, betul. Ada himbauan akan terjadi tsunami mulai dari Talaut, Sangihe sampai ke wilayah Toli-Toli. Betul. Tapi tetap kita kemarin menghimbau kepada masyarakat. Yang pertama kita himbau bahwa dikurangi untuk kegiatan di pinggir pantai karena ada himbauan untuk bahaya tsunami, walaupun mungkin tidak tinggi, tapi kita perlu tetap waspada. Tapi tetap kita menjaga agar masyarakat tetap tenang, tidak panik buying. Kita siapkan tempat-tempat atau rute-rute untuk evakuasi. Demikian, Mbak. Saya juga sempat panik itu, Pak, ketika ya, ada. Yang panik bukan saya, Pak. Ya, keluarga di rumah. Keluarga di rumah itu panik semua. Kalau mungkin kembali ke Ibu Selvi, Ibu seperti apa Ibu yang paling berkesan di Tahuna, kemudian bagaimana hubungan atau interaksi dari Ibu sebagai seorang perwira dengan masyarakat pesisir atau masyarakat di daerah Sangihe, Ibu? Alhamdulillah sih selama ini berinteraksinya ya sangat ini aja sih, sangat nyaman, karena menanyakan beberapa mungkin kegiatan yang ada di pesisir, terus mungkin memberikan mengasih tahulah kalau jangan buang sampah sembarangan. Saya rata-rata di sini nih pada buang sampahnya langsung ke sungai. Langsung ke sungai gitu. Baik, berarti lebih ke edukasi ya Ibu, mengedukasi ke masyarakat seperti itu ya Ibu. Kemudian Ibu, untuk peran perwira muda ya Ibu ya, untuk membantu Komandan Lanal tentunya dalam menggerakkan program pembinaan potensi maritim itu seperti apa Ibu? Kalau saya sendiri sebagai perwira muda ya otomatisnya yang pertama itu loyalitas dulu ya Mbak ya. Jadi ya apapun yang diindikan dari komandan, yang instruksikan dari komandan ke bawah, ya itu ya kita akan segera membantu. Apa yang dianukan dari komandan. Baik, berarti saling bersinergi seperti betul. Itu ya Ibu ya, untuk menjaga kedaulatan ya Ibu ya. Kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjaga semangat dan profesionalisme
di tengah keterbatasan fasilitas mungkin atau di daerah perbatasan ini seperti apa? Ya, gimana ya Mbak? Jadi kita sebagai prajurit atau TNI Angkatan Laut itu kita usahakan, terus kemudian ya kita mungkin bisa nggak bisa tuh harus bisa Mbak. Betul. Itulah yang harus bisa. Ya, betul. Untuk masyarakat tentunya ya Ibu. Betul. Oke, baik. Mungkin ada lagi Ibu. Ya, pokoknya kita tuh di sini intinya apa yang kita kerjakan, apa yang ini buat masyarakat itu harus bisa. Baik. Mungkin dari sisi Ibu Selvi sendiri, apa pentingnya kehadiran TNI Angkatan Laut bagi masyarakat Sangihe di sisi keamanan ataupun di sosial, Ibu? Kalau menurut saya sangat penting sekali ya, apalagi banyak sekali yang itu tadi yang penyelundupan dari negara lain ke Indonesia. Nah, itu tuh yang harus sebenarnya kita bukan bilangnya tidak boleh atau harus gini. Iya. Hanya saja kan kita sebagai itu keamanan ya. Jadi harus bisa mengedukasi bahwa ini nih akan keamanan laut yang harus dibolehkan apa, yang tidak dibolehkan apa itu. Peraturannya harus berlaku. Oke, Ibu saya kayaknya agak sakit ini. Kalau saya berobat ketemu Ibu juga boleh, sekarang. Nanti boleh. Baik, berarti Ibu kesehatan di sini ya Ibu ya? Iya, kesehatan di sini. Baik, mungkin Balai Kesehatan. Di sini juga ada dokter gigi. Mungkin masyarakat bisa juga dari ini kalau mau berobat. Oke. Berarti bukan hanya khusus prajurit saja tidak, ya Ibu ya. Untuk masyarakat Sangihe kalau misalkan mau berobat boleh, atau silahkan. Mau ketemu Ibu Selvi juga boleh ya Ibu ya langsung ya. Oke, baik. Untuk apakah Ibu dengan masyarakat Sangihe sendiri pernah ada pengalaman unik Ibu ketika mungkin ada yang berobat atau seperti apa? Kalau pengalaman berobat mungkin bahasa ya. Saya mungkin kurang mengerti. Hanya saja ada di orang BK itu ada yang mengerti, jadi mungkin memberitahukan. Modelnya kayak begini, ini begini. Oh ya, itu baru kami bisa. Berarti butuh translator untuk saat ini ya Ibu ya. Betul. Karena memang sebenarnya ada beberapa bahasa di bahasa Sangihe sendiri yang mungkin kita bisa paham, tetapi kadang juga saya bingung gimana harus seperti itu ya Ibu ya. Baik, mungkin kembali ke Komandan, Bapak, apa pesan Bapak kepada generasi muda di perbatasan tentang pentingnya menjaga laut sebagai bagian dari kedaulatan negara, Bapak? Baik, pesan saya pada generasi muda di Sangihe, yang pertama kita tingkatkan untuk rasa cinta tanah air yang pertama. Kemudian kita adalah bangsa bahari karena sebagian besar kita adalah wilayah kelautan, wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Kita harus jaga-jaga bersama. Kemudian perlu disadari bahwa pada saat ini perang itu tidak secara konvensional seperti dulu, Mbak. Jadi senjata lawan senjata, negara lawan senjata, tidak. Sekarang sudah mulai perang hybrid. Oh, gimana itu, Pak? Perang hybrid ini sudah banyak. Jadi perang itu bisa lewat budaya. Oke, baik. Jadi tidak hanya lewat senjata. Kemudian kita perlu pelajari sejarah bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda dan politik yang dilaksanakan adalah divide et impera. Jadi politik mengadu domba. Dan itu pun sudah dilaksanakan pada saat ini. Jadi saya minta kepada generasi muda di Sangihe ini tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diadu domba. Karena kita sudah pernah bisa kita lihat, kita tidak hanya melawan negara lawan negara. Baik. Terkadang ada non-state actor, jadi bukan negara lagi lawannya, bisa organisasi. Kita bisa lihat di kawasan kita sendiri yang terdekat saja, di Asia Tenggara sudah mulai ada perang. Ada itu Thailand sudah perang, India Pakistan sudah perang, ya, Rusia sama Ukraina sudah perang. Nah, kita jangan mudah provokasi karena sudah mulai ada orang yang mulai mengadu domba, kita perang sama Malaysia. Jadi kita perlu antisipasi bahwa itu tidak ada. Jadi presiden kita Bapak Prabowo itu sangat
dekat sekali dengan Perdana Menteri Malaysia hubungannya. Cuma mungkin ada pihak-pihak yang masih tidak mau itu terjadi di Asia Tenggara. Jadi tidak mau melihat Indonesia itu damai, tentram, tidak mau. Asia Tenggara juga damai, tentram, tidak mau. Karena ada berbagai kepentingan. Demikian, Mbak. Berarti memang secara tidak sadar untuk saat ini kita juga sedang berperang hybrid seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke, mungkin boleh ke Ibu terakhir, apa harapan Ibu terhadap TNI Angkatan Laut Tahuna ke depan dalam menjaga laut sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat? Ya, mungkin TNI Angkatan Laut di Tahuna lebih dibesarkan lagi sebenarnya. Cuman kan dari pusatnya itu sendiri yang agak susah ya Mbak ya. Kita apalagi kan ini di perbatasan terutamanya. Itu yang harus dijaga kedaulatannya, dijaga jalur masuknya antara Filipina dengan Indonesia. Karena kita yang terdekat atau paling terluar, pulau terluar di Indonesia sendiri. Baik, jika ke Bapak Komandan, tentunya apa harapan Bapak terhadap masyarakat Kepulauan Sangihe dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut, Pak? Baik, Mbak. Jadi harapan saya kita sama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi yang pertama dengan apa ya? Kita sama-sama belajar sesuai bidangnya masing-masing. Karena memang tugas kita sebagai manusia sampai akhir tetap belajar. Juga ikut dengan perubahan. Jadi perubahan itu suatu keniscayaan. Jadi kita harus seiring dengan perubahan. Kita tidak boleh anti dengan perubahan. Karena kalau kita tidak mau mengikuti perubahan, insya Allah kita yang tergilas nanti, Mbak. Betul. Luar biasa sekali pemirsa RRI Tahuna Podcast. Sangat-sangat menginspirasi. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna, Letkol Laut Pelaut Hadi Subandi, MTR Hanla, CRMP, dan juga Letda Laut Kesehatan Selvi Nuviana Erhayanti AMD Kep, yang sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman dan wawasan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Pemirsa RRI Tahuna Podcast, dari perbincangan kita hari ini bersama Komandan Lanal Tahuna dan Perwira TNI Angkatan Laut Tahuna, kita belajar bahwa menjaga kedaulatan laut bukan hanya sekedar tugas, tetapi juga panggilan dari jiwa. Semoga kisah dan pengalaman Bapak dan Ibu menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai laut dan negeri ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.